Setelah pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan sudah kita bahas, sekarang kita akan lanjut ke pertumbuhan dan perkembangan hewan. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan terdiri dari dua fase, yaitu fase embrionik, fase sebelum lahir, yaitu pertumbuhan sigot hingga terbentuknya embrio. Yang kedua adalah fase pasca embrionik setelah lahir, meliputi metamorfosis dan regenerasi. Nah, yang pertama yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah fase embrionik, yaitu fase pertumbuhan sigot hingga terbentuknya embrio. Ini pernah kita bahas saat sistem reproduksi. Itu dimulai dari sigot, morula, blastula, dan gastrula. Tapi ada tambahannya di sini ya, ada fase diferensiasi dan organogenesis. Jadi, masih ingat cara cepatnya? Zidan makan bakso gratis. Tahapan pertama yang akan kita bahas pada fase embrionik adalah sigot. Sigot adalah hasil fertilisasi antara sperma dan ovum. Sigot akan berkembang membentuk morula. Morula akan mengalami tahap morulasi, yaitu proses terbentuknya morula yang mengalami pembelahan hingga menjadi 1, 2, 4, bahkan 32 sel. Sigot akan melakukan pembelahan atau cleavage, membentuk 2 sel, 4 sel, hingga akhirnya terbentuklah bola padat yang terdiri dari 32 sel yang kita sebut dengan morula. Tahapan berikutnya setelah morula adalah blastula. Blastula juga mengalami blastulasi, yaitu proses terbentuknya blastula. Pada tahap blastula akan terbentuk sebuah rongga yang kita sebut dengan blastozoa. Terdapat tropoblas yang akan berkembang menjadi plasenta dan inerma sel yang akan berkembang menjadi embrio. Tahap gastrula membentuk 3 lapisan khusus untuk triploblastik, yaitu ekto, meso, dan endo. Sedangkan untuk hewan diploblastik terdiri dari 2 lapisan, ekto dan endoderm. Lapisan ini akan berkembang membentuk organ pada tahap organogenesis. Inilah tahapan awal perkembangan dari sigot hingga terbentuk gastrula. Tahapan selanjutnya adalah diferensiasi, yaitu proses perubahan sel menjadi berbeda-beda dalam bentuk dan fungsi. Menyebabkan organisme terdiri dari berbagai jaringan yang membentuk organ. Contohnya di sini ada sel induk. Jadi diferensiasi ini lebih ke perkembangan sel induk untuk membentuk jaringan. Adapun sel induk tersebut akan membentuk jaringan otot, jaringan darah, jaringan saraf, sel penyusun otot jantung, sel penyusun otot hati, dan usus. Tahapan setelah diferensiasi itu adalah organogenesis, yaitu proses pembentukan organ dari lapisan embrionik. Adapun pembentukan organ dari 3 lapisan yang sudah dibentuk pada fase gastrula, yaitu adalah ektoderm, akan membentuk kulit, indera, saraf, dan otak. Jadi di sini kalian ingat aja kiso, kulit, indera, saraf, dan otak. Lapisan kedua itu ada mesoderm, akan membentuk itores, jaringan ikat, tulang, otot, reproduksi, dan sirkulasi. Sedangkan endoderm akan membentuk siperes, sistem pencernaan, dan respirasi. Fase kedua setelah fase embrionik itu ada fase pasca embrionik yang terdiri dari regenerasi dan metamorfosis.
Regenerasi adalah proses di mana terjadi perbaikan jaringan yang rusak. Selain itu, ini juga terjadi pada hewan. Jadi proses regenerasi itu akan terbentuknya individu baru dari bagian tubuh yang terpotong. Ini sangat jelas kita lihat pada hewan, contohnya planaria dan bintang laut. Yang kedua itu adalah perkembangan alat reproduksi, dan yang terakhir adalah metamorfosis. Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik atau struktur setelah kelahiran ataupun penetasan. Metamorfosis terdiri dari ametabola tidak mengalami fase metamorfosis, hemimetabola metamorfosis tidak sempurna, dan holometabola metamorfosis sempurna. Ametabola atau tanpa mengalami metamorfosis. Contohnya bisa kita lihat pada kutu buku dengan nama ilmiah Lepisma saccharina. Metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola, yaitu metamorfosis tidak melalui tahap kepompong. Bentuk hewan yang baru menetas mirip dengan induknya. Jadi di sini fase nimfa sama dengan fase dewasa. Contoh metamorfosis tidak sempurna: belajar, kecapi dan lari, belalang, jangkrik, kecoa, capung, dan laron. Dan terakhir adalah metamorfosis sempurna atau holometabola. Metamorfosis ini selalu melalui tahap kepompong. Bentuk hewan yang baru menetas berbeda dengan induknya. Jadi dalam fase ini larva sudah bisa dibedakan dengan pupa atau kepompong, dan bisa dibedakan juga dengan fase dewasa ketika dia menjadi imago. Contoh metamorfosis sempurna atau holometabola. Kupunya sebuah lawon, yaitu kupu-kupu, nyamuk, semut, lebah, lalat, dan tawon. Berikut adalah contoh metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Ada kecoa dan capung di mana fase nimfa sama dengan fase imago atau dewasa, sedangkan kupu-kupu dan lalat buah bisa kita bedakan mana fase larva, pupa, dan imago. Jadi sekian yang dapat Mi sampaikan dalam pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. See you next week. Bye-bye.